Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama 'alal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uusu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara saya, Bapak dan Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, saya setiap malam keliling ke masjid-masjid untuk menyampaikan sedikit ilmu. Ada sebuah peristiwa yang mungkin perlu di-share di kesempatan kali ini, bahwa setelah saya memulai salat dengan takbiratul ihram, lanjut dengan doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, tiba-tiba di barisan ibu-ibu ada seorang anak kecil yang menangis. Dan suara tangisan anak itu terdengar oleh seluruh makmum yang ada. Ibundanya juga sudah memulai sholat. Saya yakin ibu tadi bingung kalau dia memangku atau menggendong anak, takut batal sholatnya. Tapi kalau anak dibiarkan tetap menangis, seluruh jamaah terganggu. Satu, kejadian juga di masjid yang lain, seorang bapak lupa mematikan HP-nya dan tidak disetting dengan kondisi silent. Tak manusia mah biasanya kalau lupa suka nggak ingat, betul nggak Pak? Itulah kelemahan saya dari dulu, kalau lupa suka nggak ingat. Mungkin juga sama dengan bapak dan ibu. Ketika imam membaca Al-Fatihah, tiba-tiba mungkin ada yang nelpon yang cukup urgen, sehingga nelponnya terus menerus. Dan ring back tone-nya itu manuk dadali Pak. Imam kan tadinya membaca Al-Fatihah itu dengan logat Imam Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu ring back tone HP terus bunyi, sehingga imam kapangaruhan Pak. Ketika nyampe kepada ayat iyyaka na'budu jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya juga yakin si bapak itu bingung. Dia waktu itu menggunakan blue jean biru Pak, ketat, sehingga untuk ngambil HP itu rada lumayan perlu perjuangan Pak, kan gitu. Kalau saya ambil gerakan banyak takut batal, kalau nggak diambil ini telepon terus berdering. Nah ini takut kejadian di sini, barangkali perlu saya share ilmunya. Sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis ini sudah ditakhrij, sudah ditahqiq dan kualitasnya sahih Pak. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, istaftahul baba wa huwa mughallaq wan nabiy yusalli qa'iman. Suatu saat aku datang ke rumah, kondisi pintu lagi terkunci. Dan waktu itu Nabi sedang sholat berdiri. Wastaftahtul baba, dan aku mohon agar pintu itu dibuka karena saya nggak tahu bahwa Nabi sedang sholat. Famasyan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa ahyanan yasiran wa fatahal bab. Maka Nabi saat lagi sholat maju Pak. Kadang dia ke arah kanan, kadang ke arah kiri. Lalu dia atau beliau bukakan pintu,
kemudian raja'a ila musallahu, kembali ke tempat salatnya, min ghairi ayyastadbira al-qiblata, beliau kembali ke tempat salatnya tanpa membatalkan salat dan tidak membelakangi kiblat. Artinya pintu itu ada di arah kiblat. Satu. Pertanyaan saya, kira-kira mana yang lebih banyak gerakan antara melangkah, membuka pintu dengan mengambil anak dan digendong, atau ngambil HP dan kemudian dimatiin? Tentunya masih lebih banyak gerak melangkah ke depan untuk membuka pintu. Dasar yang kedua, kaidah fikih mengatakan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Mengantisipasi hal-hal yang akan merusak itu, hal-hal yang akan mengganggu itu harus diprioritaskan sebelum mengambil maslahat. Dasar yang ketiga, al-muta'addi khairun minal qasir. Sesuatu yang akan berdampak lebih masif itu harus didahulukan dibandingkan dampak yang bersifat individualistik. Atas dasar hadis dan kaidah fikih ini, maka kalau ibu membawa anak, kemudian anak itu nangis, ambil anak, nggak apa-apa digendong sampai anak itu diam. Bagaimana kalau nggak diam dan dia terpaksa harus ruku dan sujud? Nggak apa-apa, simpen anak, nanti ambil lagi. Dan itu yang dilakukan oleh qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bapak nanti kalau ternyata lupa mematikan HP, ada yang nelpon, kodok saku, pak, ambil HP, matiin, simpen lagi, tapi tanpa komentar. Kehelanya kersolat, kayak ditelepon balik, tanya itu batal apa? Kenapa? Karena kemanusiaan itu mendahului keberagamaan. Saya ulangi, kemanusiaan itu mendahului keberagamaan. Awas, bukan agama, keberagamaan. Jadi kalau bapak lagi khusyuk sujud dan itu sholat isya baru rakaat pertama, pak, tiba-tiba terdengar fire, help me, tolong, kebakaran. Pertanyaan saya, bapak lanjutkan sholat sampai salam, biarin rumah itu habis kebakar, atau berhenti sholat, tolong bantu padamin kebakaran, pak? A atau B? Tengah jawab ibu. Bapak lagi sujud nih rakaat pertama, tiba-tiba tetangga, naudzubillah, ada yang minta tolong untuk dipadamkan api, dan itu ibu seorang diri, pak, tolong lanjutkan sholat sampai salam atau bantu tetangga yang kebakaran? A atau B? B, pak, B. Mungkin bapak dan ibu sering mendengar sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, seorang wanita pelacur. Dia berjalan di siang yang sangat terik dan terasa dahaga yang begitu berat, dan dia bertemu dengan sumur. Maka dia masuk ke dalam sumur itu karena nggak ada timba, pak, dan sumurnya deet. Dia minum sampai ruwiyat, sampai kenyang. Kemudian dia akan naik ke sumur. Pas di permukaan sumur melihat seekor anjing. Anjing atau gogok, pak? Anjing ya, ada gogok bunyinya kan gitu, menjilat tanah yang basah karena saking hausnya, pak. Maka tergugah hati wanita ini, pak. Dia turun lagi ke sumur, dia buka sebatu butnya, pak, dipinuhan kucai, digigit pakai gerahamnya, pakai giginya, pak. Setelah sampai ke permukaan sumur, dia turun, dikasih minum itu anjing, diinformasikan melalui malaikat bahwa dosa dari pelacur ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara ngasih minum ke anjing, pak. Apalagi DKM Ulul Albab ngasih minum ke ustadz, insya Allah itu dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu airnya air jernih, pak. Apalagi kalau airnya ditambah susu, itu akan lebih dileburkan dosa-dosanya, insya Allah.
Satu. Yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah, di masjid yang lain sesungguhnya jamaah wanita itu ingin melihat siapa yang lagi menyampaikan ceramah, tapi oleh DKM dipasang satir atau hijab. Nah, saudaraku, ikhwatul iman rahimakumullah, dalam agama kita ada 5 keadaan di mana seorang ikhwan bisa berinteraksi dengan akhwat asalkan tidak khulwat alias tidak duaan, dalam 5 kondisi. 1, takliman, kalau tujuannya adalah transformasi ilmu, belajar mengajar, itu nggak apa-apa saling memandang, karena tujuannya menyampaikan ilmu. Seperti saya nih lagi ceramah, ibu pengen ningali, mangga bu. Seperti halnya saya boleh melihat kaum akhwat kalau lagi menyampaikan ilmu seperti ini. Yang kedua, muamalatan, kalau tujuannya sedang bertransaksi jual beli, itu boleh. Yang ketiga, mu'alajatan, kalau dalam rangka mengobati tentunya pada bagian tubuh yang diperlukan. Yang keempat, ta'arufan, kalau dalam rangka ingin mengenal lebih jauh karena dia ingin dijadikan sebagai pendamping dalam hidupnya. Suatu saat datang seorang laki-laki menghadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Zawwijniha ya Rasul, nikahkan aku dengan dia." Kata Nabi, "Ara'aitaha, apakah engkau sudah mengenal baik itu wanita?" "Belum ya Rasul." "Irji' wanturha, pulang, kenali lebih jauh biar nanti tidak muncul penyesalan." Dan yang kelima, musyahadatan, kalau tujuannya adalah sebagai saksi di depan pengadilan, itu boleh berinteraksi. Terakhir, yang ketiga, ada seorang ibu usia kisaran 41 tahun. Dia tahu bahwa sholat itu wajib Pak, tapi banyak yang bolong. Dia tahu bahwa siam itu juga wajib, tapi dia cuman hari pertama dan terakhir. Namun dia mencatat di buku agendanya, tahun depan ketika urusan dunia saya sudah beres semuanya, hutang piutang sudah terbayar, saya tahun depan tidak akan pernah meninggalkan sholat. 1 bulan penuh saya akan berpuasa. Tarawih akan sampai akhir. Pada tahun ini dia itu tarawih cuma malam pertama Pak. Akhirnya di pertengahan bulan Syawal Pak, jam 2 malam dia terbangun. Tapi bukan untuk sholat tahajud, namun dadanya menjadi sesak, susah bernafas, dan kemudian pembuluh darahnya pecah. Akhirnya ibu ini dibawa ke rumah sakit. Di atas ambulan dia berkata kepada anak-anaknya dan suaminya, "Papa, anak-anakku, ibu belum sanggup mati, belum siap. Ini lihat, ibu sudah mencatat agenda ibu puasa tahun depan. 1, sholat tidak ada yang mau ditinggal. Tarawih akan tuntas sampai akhir. Baca Quran tiap hari. Saum akan tamat." Sebelum sempat dia menutup buku agendanya, malaikat maut keburu datang dan mencabut nyawanya, mati. Nah, ada lagi 1 orang bapak, usianya sama sekitar 40 tahun. Di malam pertama bulan puasa datang, dia sebenarnya tidak untuk tarawihan Pak, males. Cuman karena dipaksa oleh anaknya yang masih kecil, "Ayo bapak, antar adek, ayo bapak." Maka karena nyaah kanu janten murang kali, dia terpaksa datang ke masjid. Tujuannya bukan untuk ibadah, tapi karena ingin nganter anaknya. Nah, ketika penceramah diberikan kesempatan untuk kultum, dia menyampaikan bunyi surat Al-Hadid, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum."
Bukankah sudah berulang-ulang bahkan puluhan tahun kau masuk ke dalam bulan Ramadan? Apakah tahun ini belum saatnya engkau sadar, wahai Bapak? Seakan-akan ceramah itu dikhususkan untuk dirinya, Pak, sehingga matanya jadi panas, jantungnya jadi berdetak cepat. Jangan sampai engkau menjadi seperti orang yang diberikan kitab, yaitu orang Yahudi yang selalu berkata nanti lagi, sampai hatinya keras dan tidak bisa ditembus oleh nasihat apapun. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dan saat dia sedang sujud, Pak, tak terasa air matanya mengalir, menyesali segala kehilafan dan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Berat memang awalnya dia sholat, Pak, tapi karena terketuk hatinya, alhamdulillah malam pertama dia tuntas sholat tarawih. Malam kedua meskipun masih rada berat, dia pergi ke masjid tidak hanya untuk mengantar anaknya, tapi untuk melaksanakan sholat tarawih. Sampai di sujud terakhir dia berkata, Tuhan, andaikan memang Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk aku, maka jadikanlah ini ampunan dari seluruh kesalahan dan dosa yang pernah aku lakukan. Aku insyaf ya Allah. Dan dari seluruh usia kehidupannya, baru tahun ini dia tak pernah meninggalkan sholat. Setiap malam tarawih, puasa tidak ada yang bolong. Pada malam ke-17, Pak, dia tak bisa tarawihan lagi, bukan karena malas, tapi karena sekujur tubuhnya jadi panas. Dibawa ke rumah sakit. Mulut yang tadinya selalu kotor pada malam itu basah, Pak, dengan istighfar astagfirullahaladzim, dan di tangannya ada mushaf kecil, Pak. Sebelum sempat ke rumah sakit, di atas ambulan malaikat maut keburu tiba mencabut nyawanya. Alhamdulillah, ini orang wafatnya husnul khatimah. Beda dengan wanita yang satu lagi itu, agendanya memang bagus, Pak, tapi engkek. Maka kata Nabi, Al-Kais, orang yang cerdas, dialah yang dana nafsahu, berhasil mengendalikan nafsunya, wa a'adda lima ba'dal maut, dan selalu menyiapkan apa bekal yang akan dia bawa nanti setelah mati. Wal ajiz, adapun orang yang bodoh, yang lemah, dia yang selalu mengikuti ajakan hawa nafsunya dan selalu tamanna, berangan-angan, nanti lagi kalau urusan sudah beres, nanti lagi kalau urusan sudah beres. Keburu malaikat maut datang menjemput nyawanya, seperti wanita yang bagus agendanya tapi selalu ditunda dan ditunda. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara saya yang ada di depan ini termasuk orang yang insya Allah nanti husnul khatimah. Ingat, ibarat klub sepak bola, kalau bapak penyisihan, semua klub mau yang bagus, mau yang amatir, mau yang profesional masuk, Pak. Tapi kalau sudah 18 besar, tinggal klub-klub yang berkualitas. 3/4 final banyak yang tersingkir. Apalagi kalau sudah masuk babak final, tinggal klub yang memang berkualitas yang bertahan. Dan itulah bapak dan ibu, insya Allah kalau tamat nanti sampai tanggal 1 Syawal, maka dialah yang berhak mengucapkan minal aidin wal faizin. Selamat, Anda termasuk orang yang kembali kepada fitrah, dan Andalah orang yang memenangkan piala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang pernah engkau lakukan dari dosa, sudah semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing barokah sadayana yuswana, sing barokah sadayana kesehatanana, rizkina. Kadek jangan gara-gara duniawi ukhrawi kita dikorbankan. Sing yakin seorang petani, jika dia menanam padi pasti rumput akan tumbuh, tapi jangan berharap dia nanam rumput, padi nggak akan pernah tumbuh. Artinya apa? Kalau kita membela agama Allah, insya Allah duniawi kita akan dipermudah oleh Allah, tapi tidak untuk sebaliknya. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.